Perhatikan, ini tujuan sesinya, fasilitator dan peserta saling mengenal. Jadi, manggilnya bukan Bapak, Ibu ya, kita manggilnya pakai Kakak-kakak gimana supaya lebih mengenal dan lebih awet muda semua kalau dipanggil Kakak-kakak. Gimana Bapak, Ibu, setuju? Setuju ya? Karena semuanya dari grup 11 juga menggunakan panggilan kakak-kakak. Gimana? Gimana Pak Adit? Boleh kakak. Oh ya boleh. Kak Adit, Kak En, Kak Chandra, Kak Sakti, Kak Adi. Gimana, setuju? Setuju Kakak Wiwi. Ya, setuju. Ya, Masih dalam perjalanan sambil boleh nggak Kakak Wiwi? nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak Chandra. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Inti yang harus dipahami Bapak Ibu harus memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik ini harus Bapak Ibu pahami. Katanya kakak. Oh iya, iya kakak, harus kakak-kakak pahami ya. Selanjutnya peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Bapak Ibu, infoling itu apa ya? Ada yang tahu infoling? Infoling? Pak Sakti, infoling itu apa ya Pak Sakti ya? Kak Sakti, infoling itu apa ya Kak ya? Kemarin Pak Wiwi jelasin cuman sudah lupa ya semalam itu. Kak Aditya, gimana Kak Aditya? Infoling itu apa? KEN? Infoling. Infoling, itu apa infoling? Melibatkan. Melibatkan. Kalau engaging? Terlibat. Keterlibatan. Kalau having fun itu apa, Pak Adi? Having fun apa Bu ya, lupa aku tadi malam. Senang. Bersenang, iya betul. Kalau enjoying, Bu En? Menyenangkan. Bukan menyenangkan. Apa ya? Lupa Bu. Bu En? KEN ya? Biasa manggil nama, manggil Kak. Gimana KEN? Enjoying itu apa? Kak Chandra? Tahu Kak Chandra? Kak Adityo? Kak Adityo, enjoying itu apa Kak Adityo?
Enjoy itu merasa senang nggak sih? Kalau bersenang itu having fun. Enjoy. Apa ya? Ayo coba tebak. Enjoying itu apa? Enjoying itu menikmati. Perkembangan pembelajaran PJOK kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Pembelajaran untuk semua yang kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik yang kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif dan sepanjang hayat. Ini kalau di sekolah Bapak Ibu masih menggunakan yang mana? Kondisi saat ini apa kondisi yang diharapkan? Kalau di sekolah Kak Adityo gimana? Halo Kak Adityo, KN? Iya Kak, masih dibaca Kak. Oh iya udah. Kondisi saat ini. Kondisi yang diharapkan Bu Wiwi. Sudah menggunakan kondisi yang diharapkan ya. Iya Bu Wiwi. Baik. Bapak Ibu masih ingat refleksi kemarin itu apa ya?
Aduh. Kemarin Pak Adi Sukma belum pernah menjelaskan apa itu refleksi. Silakan dijelaskan, Kak Adi. Cara sederhana aja Bu ya. Ya. Refleksi itu seperti masa lalu Bu. Ya. Jadi kita Ya, flashback apa yang telah flashback. terjadi untuk meningkatkan kualitas mengajar kita. Apakah anak didik itu sudah mampu menerima apa yang kita berikan atau belum? Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, kalau apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan Pak Adi. Apa Bu yang bisa direfleksikan? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ya, misalkan kita sedang memberikan materi tentang kebugaran jasmani, Bu. Misalkan ada anak-anak yang terlihat belum cepat tanggap untuk menerima apa yang kita arahkan. Nah, kita tanyakan kembali, kita refleksi mengapa anak tersebut bisa terjadi pada anak tersebut bisa seperti itu. Hanya contoh kecil, Bu. Baik, terima kasih Kak Adi. Kak Tri, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Ada Kak Tri Wahyuni? Kak Tri Wahyuni? Tadi kayaknya ada. Kak Chandra aja, Kak Chandra. Apa Kak pertanyaannya tadi? Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Mengapa kita harus melakukan refleksi gitu ya? Ya, Untuk memperbaiki diri Kak. Kalau menurut saya, supaya dalam pembelajaran berikutnya itu benar gitu. gimana kurang jelas suaranya? Bisa diulang? Untuk memperbaiki diri Kak. Kalau di dalam pelajaran PJOK apa yang kurang gitu kita memperbaiki diri, apa yang kurang kemudian hari besoknya lagi tidak diulangi lagi. Maksudnya diri siswa gitu ya Kak ya? Itu untuk siswa apa gurunya Kak? Untuk siswa. Oh, untuk siswa. Untuk siswa manfaat refleksi untuk siswa gitu Kak. Gimana? Manfaat refleksi untuk siswa gitu. Ya, maksudnya mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi. Jadi untuk supaya siswa bisa mengerti apa yang kita jelaskan gitu. bisa memahami apa yang kita jelaskan gitu ya. Kita juga menjelaskan yang kekurangan yang siswanya belum maksudnya belum misalkan siswanya belum memahami apa yang kita ajarkan. Iya.
Untuk yang tindakan seorang guru ini Kakak-Kakak, Kakak-Kakak sering menggunakan, berbaris, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan apa yang masih menggunakan baris 2 bersab atau yang lain? Sudah menggunakan Kadang-kadang ini semua menggunakan apa cara belum? lain. Sudah menggunakan ini semua apa belum Kakak-Kakak? Aku pengen dengar suaranya Kak Sakti. Kalau di sekolah Kak Sakti sudah menggunakan ini belum, Kak? Iya, kadang ya melingkar, kadang ya bersab seperti itu. Ganti-ganti Kak Wiwi. Iya. Ganti-ganti. Kalau cara mengabsennya itu ada yang, dibuat permainan itu atau enggak, Kak? Apa game? Ya, kadang melemparkan bola ke atas supaya Absen biasa? ya seringnya absen dipanggil di kelas dulu baru kadang juga di lapangan baru di absen ya kadang-kadang ganti-ganti seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih, Kak. Pada akhir sesi kita hari ini, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta berkepihakan pada murid. Ini boleh Bapak Ibu ceritakan tapi ditulis di kolom chat bisa nggak? Halo? Tentang yang materi ini, bisa Kakak tuliskan ketika Kakak-Kakak mengajar di sekolahnya masing-masing. Kakak-kakak ada yang masih kesulitan nggak untuk membuka LMS-nya? Kalau masih ada yang kesulitan boleh sharing di sini.
Kalau punya Kak Chandra gimana? Sudah dibuka? Sudah bisa dibuka LMS-nya? Kalau menggunakan laptop belum Kak, tapi kalau HP masih sama, itu jaringan kayak error gitu, situsnya kayak error gitu. Jadi kalau pakai HP nggak bisa ya? Tapi memang sebaiknya pakai laptop Kak. Nanti kan ada awalnya dulu bisa pakai handphone, tapi terakhir kemarin belum, nggak bisa. Tapi kalau bisa bukanya pakai laptop Kak, karena nanti kita adakan kegiatan luring tanggal 13 Oktober sampai 19 Oktober itu absennya mungkin boleh izin hanya sehari aja. Kalau izin sehari, kalau yang lain harus ada absen. Itu juga harus menggunakan laptop Kak. Kalau bisa kita membuka LMS itu pakai laptop. Kakak-kakak hari ini udah ada yang buka LMS atau belum? Kalau saya Sudah Bu Wiwi. Sudah dibaca-baca LMS-nya. Sudah Bu Wiwi. Ada yang ingin ditanyakan nggak, misal tentang LMS? Ada yang belum paham gitu kan? Silahkan ditanyakan di sini nggak apa-apa. Pak Edi aman kan Pak? Bisa membuka LMS-nya Pak? Kak Edi. Insya Allah aman. Bangun tidur nih Mbak. Oh iya Pak. Jadi nggak mood. Ini sekarang manggilnya Kak ya Kak? Kemarin itu nggak ngerti jadwalnya kalau lihat WA. Oh iya, dikasih ini dari informasi dari grup Fasil. Jadi kalau manggil dengan peserta itu kakak-kakak gitu. Jadi biar awet lebih muda. Iya, ini Zoom meetingnya nggak ada jamnya, tiba-tiba kok ada Zoom ini. Oh iya Kak, cuman ini aja Kak, mereview pembelajaran kemarin sama pengen, kan banyak nih yang bertanya tentang LMS lewat Japri, lebih baik enak lewat Zoom aja lah biar tahu semua gitu. Oh iya, oke. Insya Allah lancar. Lancar, alhamdulillah. Pak Sugiono sudah masuk apa belum ya? Kak Tri Wahyuni sudah paham menggunakan LMS? Kak Tri ya? Iya Kak, Insya Allah. Sambil belajar. Sudah dibuka belum LMS-nya hari ini? Belum. Ini baru nyampe rumah ini. Oh iya, baru sampai rumah. Iya. Nanti dibuka, dibaca-baca LMS-nya. Oh, Kalau ada tugas dari LMS itu dikerjakan. Ini ada batas waktunya. Ini ada tugas di LMS itu kalau nggak salah, apa Pak Adi tadi ya? Pak Adi udah mengerjakan kan?
Yang mana, Bu? Yang 1.T1D2 ya tadi ya? Oh, yang contoh refleksi itu tuh, Bu. Oh iya, Itu tadi itu udah tadi. tak share di grup, Bu. Oh, sudah di-share. Oke. Tadi itu jadi, Bu, ngisi di kolom chat tadi, Bu, yang jawabannya tadi. Boleh sekali sambil ngobrol sambil ngisi nggak apa-apa. Oke. Boleh di-screenshot dulu kakak-kakak ini ya, layarnya. Itu di LMS itu kok maksudnya apa tuh Bu Wiwi itu? Mbak Wika Ya. Wiwi ya. Yang mana, Pak? Itu kan di 1.1A1 pada tanggal 10 sudah terselesaikan, tapi 11 belum ada perencanaan. Oh, Di itu tanggal 12 kok sudah muncul yang biru ini bisa dikerjakan. Kenapa itu kok tanggal 11 malah nggak ada? Itu yang tanggal 11 itu tentang apa, Pak? Ini yang kalau ini yang saya buka di ini LMS saya dulu. Tentang apa ya yang di tanggal 11-nya? Kurang tahu, ini kan nggak bisa diklik ini kalau. Oh, itu berarti belum dibuka, Pak. Jadi nanti ada waktu membukanya sekitar tanggal 11 juga. Kalau ada tanggalnya, tanggal itulah yang nanti dibukanya. Jadi kita belum bisa membukanya sendiri. Tapi Nanti tanggal 12 malah sudah bisa ini. malah tanggal 12-nya sudah. Itu saya screenshot di grup WA itu, coba di. Oh, iya, Pak. Saya buka dulu. Ini tanggal 13 malah sudah oh ini Oktober ya. Oktober. Ini yang tanggal 12-nya belum bisa dibuka, Pak ya? Bisa kalau mau dikerjakan, tapi 11-nya malah belum. Oh, 11-nya belum. Nanti, Pak, biasanya ngepasin tanggal 11-nya baru bisa dibuka dia. Ini juga bisa dibuka tapi materinya belum keluar, Pak, sepertinya. Yang apa tanggal 12-nya. Biasanya seperti itu. Ini sudah ada tapi ini langsung bisa Sudah ada mengerjakan. ya? Iya. Oh. Tapi kita mengerjakan sesuai tanggalnya aja, Pak. Jadi jadi ini masih untuk depan kan materinya modul masih modul 1.1 framework ini, Pak, dan model-model refleksi ini. Ini yang kita pelajari nanti untuk besok. Jadi ini sepertinya sudah dibuka tadi, Kak Adi sudah mengerjakan sepertinya. Ya sudah terselesaikan. Sudah terselesaikan. Nanti kalau udah selesai
sudah selesai mengerjakan, kakak-kakak dikumpul nanti sudah di sini tulisannya sudah mengerjakan di bawah seperti ini Pak, di sininya. Sebentar cuma. Contohnya. Ini kayaknya sepertinya tugasnya yang seperti ini. Ini tanggal 12 itu. Ini Itu malah tanggal 12. ini tanggal 12 ya Pak ya? Iya, yang 11 malah belum. Oh belum. Boleh Pak langsung kalau sudah bisa dibuka boleh mengerjakan ini Bu. Daripada nanti kena duket jadi lebih baik lebih cepat lebih cepat lebih baik. Untuk Kalau misalkan ada referensi Bu untuk gambaran contoh mengerjakannya bisa di-share Bu. oh, contoh mengerjakannya itu boleh menggunakan Contoh PDF. jawabannya misal Boleh saling kerjasama tapi ya nggak sama plek. Ini kan ada petunjuknya. Boleh menggunakan Canva atau menggunakan PDF membuatnya. Terus nanti kalau sudah mengerjakan semua atau membaca, di sini ada centang warna biru. Hijau, maaf. Warna hijau. Ini seperti ini Bapak, kakak-kakak nih. Sudah membaca dan mengerjakan. Kalau masih di mana ya, di sininya ada strip merah, artinya masih ada yang belum dibuka. Ini Kak Adi Sukma. Salah satu kasus yang saya temui ketika menjadi guru PJOK yaitu saat menyampaikan materi ada beberapa peserta didik yang sulit menerima dan memahami apa yang saya sampaikan. Dan saya contohkan setelah saya sampaikan dengan cara yang lebih sederhana, beberapa peserta didik tersebut lebih mudah menerima dan melaksanakannya. Di kasus tersebut saya mau refleksikan diri saya sendiri tentang penyampaian materi supaya peserta didik lebih mudah menerima materi dengan cepat dan mudah. Oke, kakak-kakak yang lain ditunggu. Kak Wi, boleh bertanya? Boleh Kak, silakan. Cara upload tugas yang di 10 itu gimana Kak? Gimana? Upload tugas Upload yang tugas. tanggal LMS. 10 yang tanggal 10. Iya. Tanggal 10. Yang tentang judul apa ini Kak, yang tanggal 10? Yang dikirim Pak siapa tadi yang di grup? Oh iya.
Yang tanggal 10 ini masih modul 1.1 A1 pendahuluan ya. Kalau pendahuluan berarti di sini ini masih ini Kak, bukan tugas. Kalau 1.1A yang pendahuluan ini harus dibaca ini. Ini tentang capaian pembelajaran, tujuan luas, tentang capaian pembelajaran ini harus dibaca dengan kakak-kakak. Jadi yang dikirim oleh Kak siapa yang di grup, Kak baca dulu Kak siapa ya? Ya, refleksi modul Itu yang Pak 1.1A masih Pak harus Hengki. dibaca, belum Cuma tugasnya. dibaca. Ya, dibaca saja. Nanti tugasnya itu ada di, ntar saya cek lagi. Oh, ini ada tes, Kak. Refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PCOK. Ini sebelumnya tadi, sebelumnya tanggal 10. Ada lagi nggak? Coba di LMS kakak-kakak bisa dibuka nggak? Ada yang buka nggak hari ini? Buka LMS. Yang sebelum tanggal 10. Yang sebelah mana, Bu? Tanggal berapa, Kak? Yang Saya cek lagi. modul berapa? Ntar masih loading. Yang masih pertemuan orientasi nggak? Bisa dibuka nggak? Judulnya refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PCOK. Iya Kak, ada kuesioner tapi nggak ada soalnya, ada tulisannya kuesioner gitu. Bukan kuesioner, buka semua modulnya. Buka semua modul. Yang setelah orientasi itu kan ada refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PCOK. Itu ada nggak setelah orientasi? Ada Kak Wiwi. Ya, itu sih di suara apa ini?
itu dikerjakan, itu soalnya bisa dikerjakan. Itu terakhir kapan di situ? Batas waktunya. Ambil di share screen Kak, biar kami tahu. Oh iya. Tempat saya nggak ada nih, Bu. Nggak ada. Punya saya juga nggak ada. Cuma- Mungkin nggak bisa nyarinya. Tempat saya juga nggak ada yang mengerjakan loh, Bu. Punya Nggak Kak EN ada? Ada tapi nggak ada untuk mengerjakan ya, Kak? Ya, cuma isinya apa nih? Klik isi pada bagian refleksi perkembangan kompetisi awal peserta PKG PJOK itu aja, Bu ya? Iya, Pak. Iya. Oh. Sama berarti. Tapi nggak bisa diklik ya, Pak? Nggak bisa, Bu. Itu ada tanggalnya nggak, Pak? Nggak ada, Bu. Di atas sendiri nggak ada tanggalnya. Kalau nggak ada ininya dilewatin aja nggak apa-apa. Ya, coba kakak-kakak yang 1.1a itu sudah dibuka belum LMS-nya? Modul 1.1A1 itu juga ada soal-soalnya, tapi sepertinya harus dikerjakan di situ juga. Bukan pakai PDF, tapi harus diketik di LMS-nya langsung. Ada nggak, Kak? Yang modul 1.1A1. Bisa dibuka, Bu En? Bisa, Kak Wiwi. Ada nggak soalnya di situ? Ada, Kak. Paling lambat kapan? Batas waktunya? Paling lambat 10 September jam 12 kurang. Berarti hari ini ya? 23.59. Iya, hari ini ya? Iya, Kak. Berarti hari ini soalnya bisa dibacakan? Soal yang pertama, Biar kakak-kakak yang lain tahu mana tugasnya. menurut pengalaman Ibu atau Bapak, sejauh mana urgensi atau pentingnya mata pelajaran PJOK di sekolah? Jelaskan. Yang kedua? Soal nomor 2, jika ada suatu otoritas pemerintah akan meniadakan mata pelajaran PJOK dari kurikulum, bagaimana menurut Ibu atau Bapak? Itu dikerjakan di situ aja itu.
Iya, Kak, dikerjakan langsung di sini. LMS nanti malam atau besok pagi saya koreksi, saya cek kembali. Siap, Kak. Siap. Pokoknya hari ini harus diselesaikan ya Bapak Ibu ya. Kak Wiwi mau tanya sih, Kak. Boleh? Kenapa KS? Ini agak bingung jawab soal yang bentar, Kak. Kok bisa diklik? Yang di modul 1.1 B1A elaborasi isi. 1.1. B. Bentar, saya buka lagi. Yang mana 1.1? B1A elaborasi. Elaborasi isi. Itu terakhirnya kapan? Terakhirnya kok nggak ada keterangan ini, Kak? Nggak ada ya? Nggak ada, tapi itu harus diisi juga itu. Tapi ngisinya juga di LMS langsung ini. Iya, ngisinya langsung di Apa sini. yang telah Ibu Bapak pahami apa yang dimaksud dengan refleksi ini kan? Iya, Pak. Itu yang nomor 3 agak kurang mengerti saya, Bu. Kak. Gimana ya, Kak? Bagaimana Ibu atau Bapak menuliskan refleksi berkaitan dengan profesi kita sebagai guru PJOK selama ini? Jadi apa ya? Bapak Ibu tuh menuliskan refleksi ketika Bapak Ibu mengajar di sekolah gitu loh. Atau menuliskan dalam catatan absen, harian siswa yang menjadi pegangan kita setiap hari atau yang lainnya. Contohnya seperti itu sih. Masih, halo Bu Ep? Masih belum mengerti? Iya, Kak Wiwi, insya Allah ngerti, Kak. Bapak Ibu kan melakukan refleksi itu kan banyak caranya ya. Jadi kalau saya sih seringnya melakukan refleksi dengan cara memutar kembali memori yang telah dilakukan di sekolah kalau saya sih. Kalau yang nomor 3 ini. Itu bisa juga menggunakan secara tertulis atau secara langsung dengan siswa setelah akhir melakukan aktivitas olahraga gitu Kak, KEF. Iya, Pak. Ada lagi kakak-kakak yang ingin ditanyakan? Aduh, jangan deh. Sakit. Sini. Pakai punya. Kak, sebelumnya ini kok belum bisa dibuka ya Kak yang untuk pendahuluan yang 1.1 itu. Masih apa ya? Belum bisa dibuka gitu loh. Yang untuk LMS-nya. Itu tanggalnya tertulis kapan, Kak? Bentar. Tanggal yang tanggal 10 September. 10 Belum ya? Belum ya? Seharusnya sih
Coba kakak bukanya, Kak Trin bukanya dari awal sudah dibuka semua belum? Nanti baru itu. Semuanya sudah dibuka belum dari awal? Dari tes orientasi itu sudah dibuka belum? Maksudnya kalau udah dibuka kan ada checklist hijaunya. Gimana kalau Stefan? Dia nggak suka Tom. Gimana kalau Aceh? Jangan dia coklat. Saya bacakan dari Kak Kesi ya. Salah satu kasus yang saya temui ketika mengajar terdapat beberapa murid inklusi. Ketika saya menjelaskan materi PJOK, anak tersebut memerlukan pendekatan khusus. Pendekatan khusus yang saya gunakan adalah melakukan komunikasi langsung dengan gerak mulut yang jelas sehingga dipahami, kemudian mempraktekannya. Coba Kak Kesi bisa dijelaskan bagaimana cara menjelaskan kakak ketika mengajar anak yang inklusi itu seperti apa? Baik, Kak. Jadi kan memang di sekolah kami itu menerima siswa inklusi. Itu salah satunya ada beberapa siswa yang memang tunarungu. Jadi waktu pertama datang itu di sekolah itu agak bingung menjelaskannya. Jadi kita dekatin ke anaknya, kita sudah menjelaskan ke semua siswa tentang materi apa yang kita jelaskan. Setelah itu saya melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Saya sampaikan dengan gerakan mulut yang jelas, seperti kita bicara tapi tidak ada suaranya loh, Kak. Oh, iya. Ya, gerak mulut yang jelas kemudian kita praktekkan, gitu. Biasanya memang anak itu, prakteknya tuh saya kasih di akhir kalau enggak di awal setelah teman-temannya sudah praktek semua, gitu. Tapi anaknya itu memahami? Alhamdulillah memahami. Kalau kadang kan memang ada pendampingnya khusus itu, Kak. Jadi kadang kalau sama saya kurang paham, saya sampaikan ke pendamping khususnya, kemudian pendamping khususnya itu menyampaikan ke anak tersebut. Itu pendamping khususnya itu dari sekolah? Iya, kami dari luar? Dari sekolah mencari. Jadi memang, tapi itu atas persetujuan wali murid, mau ada pendampingnya atau tidak, seperti itu sih. Oh ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Kak. Selanjutnya kakak-kakak yang belum menulis cerita, menulis silahkan ditulis di kolom chat refleksinya di sekolah kakak-kakak masing-masing.
Kalau di sekolahnya Kak Adityo seperti apa? Kak Dimas dulu. Kak Dimas, saya belum dengar suaranya Kak Dimas. Gimana Kak? Kalau di sekolahnya Kak Dimas seperti apa? Maksudnya dalam ini loh Kak, yang di slide ini. Kakak udah baca belum yang di slide ini? Yang di slide. Kelihatan nggak slide-nya? Baru mau mulai baca Kak, ini soalnya masih ngerjain yang modul. Oh iya. Iya. Karena Kak Dimas melakukan refleksi di sekolah Kak Dimas itu seperti apa? Gini Kak, kalau di tempat saya itu biasanya kasusnya itu ada beberapa anak yang untuk pelajaran olahraga itu kurangnya maksudnya kurang suka gerak gitu loh Kak. Oh. Diri gitu, malas khususnya yang perempuan. Iya. Nah itu kalau di sekolah saya cara mengatasinya anak-anak itu dibuat kelompok. Jadi mau nggak mau anak tersebut ikut gerak dengan kelompoknya itu, atau kita buat game berkelompok gitu Kak. Gitu. Kak Dimas ngajar di SD ya? Iya. SD kelas berapa Kak? Kelas 1 sampai kelas 6 Kak. Oh semua berarti ya? Iya. Kalau Kak siapa ya? Kak Tri? Kalau Kak Tri, gimana Kak Tri? Kak Tri Wahyuni? Iya Kak, maaf sebelumnya nih masih ada tamu. Oh Iya. iya. Kalau Kak En, gimana Kak En? Iya Kak. Kalau di sekolah saya, karena memang saya mengajar fokus di siswa perempuan ya Kak. Sekarang kan anak-anak perempuan ini agak susah gerak. Iya. Gak jauh Iya, Kak, beda memang. sama adik tadi, itu saya buat kelompok. Atau kalau enggak, memang kalau anak-anak memang benar-benar lagi malas bergerak, itu saya mengajak mereka untuk bermain olahraga tradisional. Seperti itu Kak. Oh baik Kak. Kalau di sekolahnya Kak Edi, gimana Kak Edi? Kak Chandra aja, Kak Chandra. Kak Adi kayaknya keluar ya. Oke Kak, kalau di kelas saya itu sekolah saya itu mayoritas kan Chinese Kak ya. Iya. Jadi kendala-kendala yang saya rasakan selama ini itu fisiknya anak-anak gitu. Jadi saya merefleksikan diri, kemudian saya menemukan metode ya saya ini setiap hari saya fisik gitu. Jadi
akhirnya saya menemukan ini caranya begitu. Lama kelamaan kalau di fisik ya bagus fisiknya walaupun anaknya saya juga. Begitu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Chandra. Kak Adityo, gimana Kak Adityo? Kan kelasnya itu full laki-laki dan saya mendapat laki-laki. Di suatu kelas itu yang anak nggak Suaranya kurang jelas Kak Adityo banget. Kak, Suaranya kurang jelas. Sangat kurang setuju. Karena Kak Adityo suaranya kurang jelas. di sekolah itu maaf Kak, izin Gimana, saya menjawab di akunnya Bu EN ya. Karena HP-nya agak error ini Bu Kak Wiwit. Oh iya. Oh iya Kak Adit. Jadi gini, saya kan di sekolah saya di SMK Negeri 2 itu ada yang kelas mayoritas itu perempuan dan ada yang mayoritas laki-laki sekarang pembelajaran itu dan memang kalau di kelas saya itu sebagian besar laki-laki. Memang untuk olahraga itu mereka luar biasa sih sebenarnya. Minatnya itu luar biasa. Tapi ada berbagai nggak banyak sih, ada 1 atau 2 atau 5 orang gitu yang tidak berminat olahraga dan itu seperti yang tadi malam saya sampaikan itu mereka banyak yang menggunakan HP biasanya kayak gitu kan karena komunikasi dengan HP tersebut. Tapi game ya dengan Pak. karena membuat di kelas itu lebih bermakna ya saya buat seperti game gitu, misalkan seperti futsal, kemudian seperti voli, saya buat dibagi kelompok begitu gitu, biar anak itu terpacu dengan kebiasaan dengan olahraga begitu dan tes fisiknya di awal juga saya berikan tes fisik juga begitu. Intinya anak itu gimana caranya semuanya bisa bergerak gitu ya Kak ya untuk olahraga. Untuk seorang sekolah pembelajaran sekolah itu pelajaran yang sangat ditunggu oleh anak-anak untuk anak-anak pembelajaran praktik di luar karena menurut Sekolah di SD ini ada yang sekolahin anak-anak yang inklusi nggak dari SD-nya Kak Dimas? Halo Kak Dimas.
Iya Kak, nggak ada Kak yang inklusi, Apa ya? nggak ada. Kalau di sekolahnya Kak Sandra? Gimana Kak pertanyaannya apa? Kalau di sekolahnya Kak Sandra itu ada anak inklusi nggak? Anak yang apa Kak? Inklusi. Inklusi yang seperti apa Kak? Yang seperti Kak Kesi tadi yang diceritakan Kak Kesi itu. Yang penting ini. Oh, yang malas gerak gitu Kak ya? Bukan, Ya. yang keterbatasan. Oh, keterbatasan mental. Ya semuanya mental kayak apa atau yang lain. Keterbatasan mental dan fisik ada Kak. Yang satu keterbatasan fisik karena habis kecelakaan gitu. Terus yang satu keterbatasan mental lemot gitu, dia menangkapnya itu ada 2 anak gitu yang kelas 7. Itu Kak Sandra cara mengatasinya gimana? Yang keterbatasan mental. Nah, yang keterbatasan mental agak lemot itu menangkapnya itu, satu anak saya suruh mendampingin gitu. Jadi kalau ada instruksi dari saya, dia kurang cepat nangkap biar dicolek sama temennya atau diarahkan oleh temennya gitu. Jadi didampingi oleh temennya. ada efeknya nggak ketang sedikit gitu. Kalau keterbatasan fisik? Ya, itu sebelum saya temuin solusinya karena habis kecelakaan 2 kakinya patah, jadi saya nggak bisa menemukan solusinya itu. Olahraga juga tidak, cuma di kelas saja. Dia yang ini apa Kak? Kaki? Kaki, 2 kakinya patah. Jadi cuma di kelas saja Kak. Kalau naik kelas itu digendong sama bapaknya, terus boro-boro jalan berdiri aja nggak bisa. Tidak menggunakan kursi roda atau sebagainya. Ya. Kalau kami kan olahraganya di lantai 3 Kak, jadi saya nggak sanggup itu kalau gendong-gendong terus gitu. Oh iya. Jadi walaupun melihat pun juga tidak. Kenapa? Anak itu melihat olahraga juga tidak gitu. Ya jadi biar aja di kelas ya. Ya, yang penting intinya dia memahami ini Kak, materi-materi pembelajaran PJOK itu. Pasti nggak memahami, orang lihat aja enggak. Itu makanya belum menemukan solusi Kak sampai sekarang. Ada Kak pembelajaran materi itu di modul berapa ya kemarin? Kalau nggak salah pas puringnya. Nanti pas puringnya ada pembelajaran inklusi. Iya Kak, kendalanya itu ya memang kita harus gendong-gendong. Sedangkan kelas dia ada di lantai 3, terus kapal olahraga itu di gedung satunya di lantai 3 juga. Gitu, jadi repot. Terus sedangkan jam saya padat gitu, habis itu ngajarnya full ya, nggak hanya SMP SD juga ngajar. Jadi kalau saya kayak gitu bisa malah cedera, takutnya jatuh di tangga malah menjadi musibah buat saya dan anaknya, takutnya gitu. Kalau cuma di lantai bawah gitu nggak masalah, saya masih bisa dorong anak itu pakai kursi roda bisa. Kan kami nggak punya lapangan, adanya cuma aula di lantai 3. Anak itu kelasnya di lantai 3 juga, tapi beda gedung begitu. Jadi solusi sama sekali belum ada. Begitu Kak. Halo Kak Wiwi. Selanjutnya Kak Adi, gimana Kak Adi? Ada nggak di sekolah Kak Adi yang anak yang inklusi dan cara mengajarnya itu seperti apa?
Kalau di tempatnya Kak Sakti ada nggak, Kak? Ada satu anak itu kelas 5, cuman ya mata yang ini agak rabun, terus belum bisa baca anaknya. Oh, Jadi saya sendirikan, biasanya saya sendirikan gitu, kadang-kadang ya pengen gabung tapi kawannya ya keberatan karena numbur-numbur kadang-kadang seperti itu. jadi ada pendampingnya apa tahu nggak, Kak? Kayak kalau seperti itu. Paling ya kawannya, karena ya kadang-kadang kawannya gabung gitu juga ya sulit ya, gimana, kasihan juga kadang kalau tabrak-tabrakan. Iya, Kak ya. Kak Sakti ini satu sekolah sama Dek Ratna ya? Iya, satu sekolah sama cuman Bu Ratna kelas rendah, saya kelas tinggi gitu. Nah, Oh, sama Bu Jamiati berarti ya? iya, Bu Jamiati kelas 1, ya. Tangga depan rumah itu, Pak. Iya, Bu. Iya. Kak Tri sudah bisa bersuara? Sudah, Kak. Maaf tadi masih ada ini loh, apa namanya? Amu. Oh iya, Kak. Kalau di sekolah Kak Tri itu ada nggak siswa yang inklusif, keterbatasan fisik atau mental? Sebenarnya untuk apa namanya, anaknya sih ini sebenarnya untuk olahraga kadang-kadang dia itu aku pengen ikut gitu kan, pengen ikut, tapi kadang-kadang dia tuh kayak ya bukan ini ya, untuk misalkan untuk hafalan tuh pinter gitu loh Bu, hafalan tuh pinter. Nah tapi untuk misalkan untuk kegiatan yang lain, untuk olahraga, nantilah Bun, nanti aku ini aja lah, duduk aja gitu, aku nggak mau olahraga gitu kan. Ada keterbatasan cuma seperti itu sih. Tapi untuk hafalan semuanya tuh cepet nyantol gitu loh Bu. Tapi kalau untuk olahraga kadang ya dia mut-mutan lah gitu loh Bu. Oh, itu anak perempuan biasanya? Laki-laki Bu. Oh laki-laki. Itu ada yang satu tuh kelas 5, yang satu kelas 6. Jadi yang untuk kelas 5 itu jadi gini, mungkin nggak tahu ya kalau misalkan di rumah itu mungkin dimanja atau seperti apa juga nggak tahu. Nah, jadi misalkan dia tuh, Bun aku nggak mau olahraga lah Bun, lah kenapa? Aku pengennya karaokean gitu loh. Ini kan kita pelajarannya olahraga gitu, cuma satu anak itu aja gitu loh Bu. Nah, anehnya itu apa ya, kan kelas 5 kan seharusnya sudah mandiri lah, setidaknya sudah bisa mandiri. Ya. Tapi dia itu masih ketergantungan gitu loh, ketergantungan sama orang tua. Misalkan contoh, dia mau buang air besar itu belum bisa jebok sendiri gitu loh Bu. Itu udah kelas 5. Apa keluarga dari orang tua yang mampu apa gimana kalau seperti itu? Enggak sih, sebenarnya emang udah dari kelas berapa ya? Pokoknya sudah dari kelas 1 sampai sekarang masih seperti itu. Belum ada perubahan, masih apa ya? Ya dibilang kurang ya sedikit gitu loh Bu. Maksudnya itu anaknya gimana ya? Kalau membaca itu bisa nggak? Bisa untuk kan membaca. Sekarang ada tuh anak ya termasuk siswa saya juga ya, udah SMP kelas 1 itu ada yang belum bisa membaca. Kalau membaca itu alhamdulillah sudah ini Bu, sudah. Tapi untuk kegiatan pembelajaran PJOK dia bisa juga. Tapi ya itu kekurangannya mut-mutan aja, tapi itu anehnya kadang-kadang tuh menyendiri gitu. Kalau menyendiri terus kadang itu kalau dia ngomong tuh suka nggak masuk akal gitu loh Bu. Tapi kalau untuk hafalan, misalkan untuk hafalan tahsin itu udah pinter gitu. Cepet apal sampai tahfidz itu 2 juz, tasmi itu sampai 2 juz sudah bisa. Ya itu loh, mungkin di situ mungkin kelebihannya dia tuh menghafal seperti itu. Kalau untuk kegiatan di di luar lapangan mungkin dia belum inilah kayaknya.
Pertanyaan tempat Kak Adi gimana kalau di sekolahnya Kak Adi Sukma? Halo Kak Adi Sukma, terakhir ini ya. Kak Adi Sukma. Kak Adi Sukma bisa dengar suara saya? Bentar ya Kakak, bentar saya mau ke belakang sebentar. Non? Usai mak. On. Ngarep lho, kan sikane apa banget kok. Baik kakak-kakak, untuk saya sesi pertemuan ini sudah selesai. Mari kita foto kembali. Kameranya tolong dibuka ya kakak-kakak untuk foto. Oh iya, besok bisanya
Zoom-nya sekitar jam berapa ya? Kalau habis zuhur pada bisa nggak? Kalau besok itu pulang jam 2, berarti Kalau habis zuhur gimana? habis zuhur belum bisa anu Kak, karena kan saya pulangnya jam 2. Nggak apa-apa, nyambi di sekolah nggak apa-apa, Kak. Biasanya kan kalau pembelajaran PJOK itu kan jam 12 sudah selesai kan? Gimana? Kak Sakti Kalau bisa? kalau di tempat saya 1:30 itu sampai 1:30 itu masih ada teori, Bu. Masih ada teori. Kalau jam 2 gimana? Bapak Ibu bisa nggak? Kakak-kakak? Jam 2 itu kan kalau saya baru pulang fingernya. Jadi mungkin nyampe rumah 2:30-an. Gimana kakak-kakak yang lain? Saya mengikuti jadwal kakak-kakak yang lain gimana? Kak Sakti gimana, Kak? Saya nyampe rumah jam 3, ya mungkin jam 4 kayak tadi baru bisa. Sore ya, Kak ya? Kalau sore pada bisa kakak-kakak yang lain? Bisa insya Allah Kak. Insya Allah ya. Walaupun telat sedikit-sedikit insya Allah. Ya. Kak Dimas gimana bisa? Ada kegiatan di luar, Bu, mulai jam 4 sampai jam 6. Kegiatannya? Ngelatih. Melatih. Kak Aditya gimana? Bisa? Bisa. Kak Kesi? Apa saya piloting aja ya nanti di grup ya? Jam 1 sama jam 3. Biar kakak-kakak. Voting aja, Kak. Hah? Pilih suara Voting di grup aja. Voting. Oke. Sekarang kita foto dulu kakak-kakak. Action. Nah, belum nih. Belum, ntar. 1, 2, 3. Nah. Baik, terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Ya, amin. 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 Ngelesain ini dulu. Pengalaman apa-apa. Kamu jadi kemitraan dengan luar ini, Bu? Coba Kak. Kamu jadi kemitraan dengan luar ini, Bu? Nggak buka-buka aja. Modul 1 halamannya masih ini. Udah ada checklist belum? Masih diuji. Mana Kak? Modul 1 PKP. Yang atas dulu. Kok itu belum? Ini. Kayaknya pakai itu susah pakai. Belum baca belum? Belum. Nah, lu baca aja dulu selanjutnya gitu. Foto aja.
Tinggal ketik aja situ-situ loh Kak, yang ini masih ketik-ketik doang gitu. Apa refleksi berdampak bagi diri kita? Bagaimana dampak refleksi menurut Bapak Ibu? Terus Kak, udah loh Kak. Udah lo checklist down belum ada? Coba.